semoga kalian baik-baik aja ya, sehat selalu. Amin. Di sini kayaknya siapa? Ini karena sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM disiapkan. Duduk, siap, gerak. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh kelas berapa? Kelas 7 berapa? Oh 7 cek. Iya. Ada absennya gak? Sebelumnya ada yang udah tahu nama ibu? Belum ya, karena ibu pertama ngajar di sini. Perkenalkan, nama ibu Winda. Umur baru 20 maju ke 21 gitu ya. Alamat di Kampung Panawan, tahu gak? Tahu. Di mana? Di Garut Kota ya, Jalan Pembangunan. Kalau ada yang mau main boleh. Terus apalagi hobinya apa ya? Hobinya renang, cuman enggak terlalu hobi sih. Terus ada yang mau ditanyain seputar ibu? Udah? Pacar. Status alhamdulillah masih single. Daftar aku. Iya, Mas, iya. Siapa nggak diantos? Alah. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, boleh ke perkenalan kalian ya. Karena ibu belum kenal. Kalian cukup nyebutin nama sama hobi aja ya. Punya hobi kan? Punya. Ya, sebutin aja hobinya apa gitu ya. Yang pertama, Abdurrahman Yusuf. Sebutin nama sama Oh, main bola ya. Bisa nggak main bolanya? Ai Rohimah. Nama Ani hobi Apa hobinya? hobi main. Aduh, main kemana? Hati. Main di surga dong. Masa jadi pelawor? Tidak boleh. Akmal. Apa? Anggun Purnama Sari. Aduh, pintar. Repi R. Hadir. Sebutin nama sama hobinya. Nama Repri, gak punya hobi. Kenapa gak punya hobi? Tapi punya tujuan. Apa tujuannya? Pengen jadi pendamping hidup ibu. Kalau sama ibu beda jauh. Kamu baru berapa umurnya? 14. Tuh, 14 dan sudah 21. Sama berantem. Karena kita udah saling kenal kan, udah tahu nama ibu juga udah lumayan tahu nama kalian. Jadi kalian itu gak usah canggung ya sama ibu. Kalau misalkan nanti pas ngejelasin materi gak ngerti, bilang aja ya gak ngerti. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silakan. Udah dibukakan semua bukunya? Ya. Sebelumnya di sini ada yang tahu gak pengertian interaksi itu apa? Apa? Interaksi apa? Boleh acungkan tangannya? Sok acungkan tangannya yang mau jawab. Ya silakan, siapa namanya tadi? Oh, Fatimah, silakan. Apa interaksi itu? Hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Oh iya, bisa. Ada lagi yang mau menjawab?
hubungan timbal balik. Ya, bisa sama aja. Komunikasi dan Interaksi itu hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, ibu ngomong di sini kan sedang interaksi ya bersama kalian. Terus misalkan kalian lagi ngomong ini siapa? Nurul sama ini lagi ngomong, itu kan juga interaksi ya. Kalau interaksi sosial itu hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial itu ada 3 ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu gak contohnya interaksi individu dengan individu itu apa? Contoh interaksi individu dengan individu, misalkan ini kan satu orang, ini juga satu orang ngobrol gitu. Nah itu contoh individu dengan individu karena satu orang dengan satu orang kan. Kalau misalkan individu dengan kelompok, contohnya contohnya ibu kan sendiri di sini ya. Ibu sebagai individu, kalian sebagai murid itu sebagai kelompok. Jadi ini interaksi antara individu dengan kelompok. Kalau kelompok dengan kelompok misalnya apa? Tahu nggak? Misalnya gini, ini kan 2 baris, ini 2 baris sedang diskusi. Nah, diskusi teh pasti ada ngomong kan, ada debat. Nah, itu teh interaksi antar kelompok dengan pintar. Terus di sini ada proses terjadinya interaksi sosial. Ada yang tahu faktornya apa? Beda. Ada yang tahu gak faktor terjadinya interaksi sosial? Komunikasi dan kontak sosial. Ya betul. Faktor terjadinya komunikasi Ada yang tahu gak kontak sosial dan komunikasi itu apa? Siapa yang menjawab? Yang tahu gak? Apa? Merupakan salah satu interaksi. Ya betul emang. Tapi tahu gak sih kontak sosial teh gimana? Tahu? Kontak sosial itu upaya hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi kan ketika interaksi itu harus ada kontak sosial, saya mau nanya, misalkan ada yang ngejawab gitu, itu baru dikatakan interaksi sosial, interaksi karena ada kontak sosialnya, karena interaksi itu bersifat aktif ya. Tapi kontak sosial juga tidak harus berupa fisik kayak gini gitu. Misalkan sekarang di musim WhatsApp ya, bisa melalui pesan WhatsApp, panggilan atau surat menyurat yang lainnya, itu juga merupakan kontak sosial agar terjadinya interaksi sosial ya. Terus yang kedua ada komunikasi. Ada yang tahu nggak komunikasi apa? Apa? Ada yang tahu gak komunikasi itu apa? Acungkan tangan dulu. Oh ini. Ya. Proses penyampaian dan penerimaan pesan. Ya betul. Jadi proses penyampaian dan penerimaan pesan itu maksudnya ide dan gagasan. Misalkan saya menyampaikan ide ini, terus ditanggapi oleh siapa ini teh? Fatimah ya? Oh, Anggun. Ya, ditanggapi sama Anggun. Jadi kan itu ada saya menyampaikan, kamu menerima kan sebagai penerima pesan dan ide gagasannya gitu. Terus yang selanjutnya ada
Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Cirinya yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Ya iyalah, namanya juga kan interaksi, jadi harus lebih dari satu orang. Kalau satu orang yang ngomong, ya gimana mau interaksi gitu ya. Terus yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Jadi ketika kalian melakukan interaksi, upayakan bahasanya harus yang dapat dipahami oleh rekan interaksi kalian ya, jangan yang pakai simbol gimana gitu ya. Terus yang ketiga ada interaksi dimensi waktu, maksudnya interaksi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Misalkan tujuannya itu buat buat kerjasama atau buat pertentangan. Kalian melakukan interaksi, misalkan buat ngomongin tentang kerjasama ini gitu. Tapi bisa juga kalian juga ngomongin interaksi tentang pertentangan, tapi pertentangan persaingan yang sehat gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada faktor pendorong interaksi sosial. Ada yang tahu apa aja faktor pendorong interaksi sosial? Tahu kan? Tahu? Tahu kan? Iya itu. Sebutin. Coba sebutin. Seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada Sebutin aja apa aja gitu bentuknya. faktor imitasi, Ya, betul. faktor sugesti, Ya, faktor identifikasi, sama satu lagi. faktor Ya, betul. Tepuk tangan buat siapa namanya? Epi. Tepuk tangan dulu buat Epi. Ada yang tahu gak imitasi itu apa? Yang tahu boleh acungkan tangan dulu. Imitasi apa? Imitasi itu adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya ketika ibu kalian memasak, kadang ada kan anak perempuannya itu main masak-masakan gitu, karena itu teh ngelihat ibunya yang sedang memasak gitu. Jadi si anak itu teh melihat ibunya yang sedang memasak, makanya bermain masak-masakan. Yang kedua, adanya identifikasi. Identifikasi itu adalah dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan yang lain gitu. Jadi misalkan kamu siapa itu Revi ya, idolanya siapa? Artis gitu, kamu suka sama siapa artis? Atau pemain bola? Ronaldo. Tuh berarti kan kamu teh ketika suka sama Ronaldo, kamu teh ingin bentuk rambutnya, bajunya kayak Ronaldo kan? Nah itu teh bentuk dari identifikasi ya. Jadi harus sama gitu, identik dengan yang lain. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya ketika kalian berobat ke dokter, kan dokter suka nyaranin kalian teh harus gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, terus teh obatnya anjurannya segini ya kan. Nah itu teh kan kalian sugestinya pengen sembuh, jadi kalian teh ngikutin semua arahan dokter ya kan ya. Yang keempat ada simpati. Simpati mah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang yang sedang orang lain yang sedang merasakan kesulitan, misalkan kayak gini. Ketika tetangga kita mengalami musibah, nah kita teh ikut merasakan kesedihannya gitu, misalkan musibah kebanjiran atau kebakaran. Nah kita teh ikut merasakan kesedihannya. Dan selanjutnya ada empati. Nah, berbeda dengan empati. Jadi empati mah merasakannya teh lebih ke tindakan nyata gitu. Jadi kan kalau simpati mah gak ada tindakan, empati mah berlangsung dengan tindakan nyata. Contohnya di sini Anggun, misalkan Anggun itu jatuh dari sepeda gitu ya.
Nah, kebetulan berpapasan dengan Sri. Nah, Sri itu langsung menolong Anggun dan langsung membawa ke rumah sakit. Itu kan tindakan ya, tindakan menolong dibawa ke rumah sakit. Berarti itu empati. Oke. Yang selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang tahu gak bentuk-bentuk interaksi sosial? Apa? Apa bentuknya? Yang selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu gak bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa? Ya silakan Repi. Asosiatif. Ya, asosiatif. Ya benar. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada asosiatif sama disasosiatif. Kalau asosiatif itu macam-macamnya ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Tahu kan kerjasama? Kalau kerjasama mah berarti satu tujuan yang sama, misalkan gotong royong. Kalau akomodasi mah usaha manusia untuk meredakan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Kayak misalkan kayak gini. Kadang kan di sini agama Islam sama Kristen itu masih kayak perdebatan gitu ya, kayak ada pertentangan kayak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk meredakan itu teh tanpa ada yang menghancurkan lawan? Caranya dengan toleransi ya. Kita sebagai umat Islam misalkan harus ada toleransi kepada umat Kristen. Begitu juga umat Kristen harus ada toleransi kepada umat Islam. Terus di sini juga ada asimilasi. Asimilasi yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan. Yang kedua ada bentuk disasosiatif. Di antaranya yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi. Yang ketiga pertentangan atau konflik. Persaingan tahu gak? Persaingan itu kompetisi itu apa? Tahu gak? Apa? Ya, terus? Atau kelompok yang bersaingan untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan. Ya, betul. Kompetisi itu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencapai keuntungan melalui bidang tertentu. Contohnya gelar juara. Misalkan kayak gini. Apa sih di sini ngadain perlombaan gitu, misalkan perlombaan voli gitu ya. Nah, kan itu teh pasti ada persaingan atau kompetisinya ya kan untuk memenangkan juara satu. Nah, gitu contohnya. Yang kedua ada kontravensi. Yang tahu Pak? Sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap Ya, betul. Kontravensi itu sikap tersembunyi atau terhadap orang lain, terhadap unsur-unsur kebudayaan atau golongan. Contohnya kayak gini. Kan ketika di masyarakat, partai politik itu misalkan calon kades sama kades yang satu teh kelihatannya mah biasa-biasa aja ya di depan masyarakat mah. Tapi padahal di dalamnya gitu, mereka teh saling bermusuhan, saling membenci, kan kita gak ada yang tahu karena itu teh disembunyiin oleh mereka. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Suatu proses di mana individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Ya namanya juga kan konflik, berarti ketika ingin mencapai tujuan itu, jadi kita harus menyerang lawan dulu dengan cara menyerang lawan gitu. Materi sudah selesai. Kalian paham nggak tentang materi ini? Paham. Sekarang karena kalian udah paham ya. Sekarang dibagi kelompok mau gimana sistemnya, mau per baris atau mau ngitung? Kelompok mau per baris aja? Per baris? Berarti 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah di sini ibu ada tugas kelompoknya buat dikerjain sekarang. Kelompoknya sesuai yang tadi ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, sama ini kelompok 4.
Ibu kasih waktu 10 menit ya buat ngerjain, terus nanti ada perwakilan yang ke depan buat mempresentasikan hasil analisis kalian. Jadi tugasnya kayak ini, lihat ya yang nomor 1. Lihat gambarnya, tahu kan itu gambar apa? Apa? Ya, sepak bola kan. Nah, di sini instruksinya kayak gini. Amati gambar berikut, apakah dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi tersebut. Tahu gak sepak bola berarti interaksinya apa? Persaingan kan, karena kompetisi. Nah, itu kalian tulisin apa sih dampak positif dan negatif dari persaingan sepak bola ini. Terus sebutin bentuk interaksinya yang tadi. Yang kedua, gambar apa itu tahu gak? Tahu gak? Itu kayak konflik antar suku gitu. Nah, kalian tinggal nulisin gimana sih cara menyelesaikan konflik atau pertentangan ini ya. Yang ketiga, tahu gak itu apa? Gambar apa itu? Bully. Ya, betul, gambar bully. Nah, kan bully sekarang ya marak terjadi di mana-mana, ada gitu aja pembulian. Terus menurut kalian apa yang harus dilakukan ketika melihat peristiwa pembulian ini gitu? Apa harus ikut membuli atau menolongnya atau gimana gitu ya? Ngerti gak? Ngerti ya. Sok silakan. Sekarang ibu kasih waktu 10 menit buat mengerjakan ya. Nanti ke depan buat mempresentasikan. Udah habis ya, tadi udah dikasih waktu 10 menit. Sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian ke depan. Ibu tunjuk ya kelompok mana yang ke depannya ya. Buat kelompok pertama yaitu kelompok 4 dulu. Silakan. Siapa perwakilannya yang mau ke depan? Epi, kamu kan ke depan. Ya. Amati gambar berikut, apakah dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi Ya, tersebut. menurut kamu itu menurut kelompok kamu itu dampak positif atau dampak negatif? Positif. Ya, betul. Terus bentuk interaksinya itu interaksi apa ya? Ya, betul. Yang kedua, Menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan konflik suku atas, menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan Masuk bracket aja. buktiannya. Itu ya. balik apa ya? Ya, gini. Pindah mata Tuhan. Oh, sok silakan. Amati gambar berikut, apakah dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi Pindahan. tersebut. Baik.
dampak positif kompetensi persaingan. Ya. Menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan konflik suku di atas? Menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya, betul. Yang ketiga, Kasus pembulian atau kontravensi saat ini marak terjadi. Apa yang kamu lakukan jika melihat peristiwa seperti di atas? Menolong supaya tidak terjadi pembulian. ya betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silahkan duduk. Dan selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Mau siapa perwakilannya? Boleh gitu, boleh gitu. Oke, kelompok 2 udah siap. Silahkan maju ke depan buat mempresentasikan. Silahkan. Nomor 1 apa jawabannya? Amati gambar berikut apakah dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi tersebut. Menurut kamu itu dampak positif atau negatif? Positif, Ya. Terus bentuk interaksinya apa? persaingan. Ya. Yang kedua. Menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan konflik suku di atas? Menyelesaikan konflik lawan. Ya. Yang ketiga. Kasus pembulian atau kontravensi saat ini marak terjadi. Apa yang kamu lakukan jika melihat peristiwa seperti di atas? Menurut kamu gimana? Menolong supaya tidak terjadi. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka dari itu Ibu akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu interaksi sosial adalah interaksi hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan ya. Terus proses terjadinya apa sih interaksi sosial itu ada kontak sosial dan komunikasi. Terus di sini juga ada bentuk-bentuk interaksi sosial, ada asosiatif sama disasosiatif. Asosiatif itu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Kalau disasosiatif yaitu pertentangan, konflik sama persaingan. Ngerti kan pembelajaran hari ini? Ya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga menambah wawasan kalian ya. Semoga kalian paham dengan materi apa yang disampaikan Ibu. Terus jangan lupa buat baca-baca lagi, buat menambah apa sih wawasan kalian juga gitu. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala sesuatunya ya, agar dapat bertemu lagi di minggu depan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.